Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana dengan NIM 19 19 10 50 1006 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamika terhadap perencanaan tata ruang studi kasus di Pantai Selatan Banyuwangi. Nah, adapun latar belakangnya yaitu sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam, baik gempa, tsunami, gunung api, dan tanah longsor. Kejadian gempa bumi yang telah terjadi telah banyak memakan korban dan merusak bangunan infrastruktur yang ada. Kejadian tersebut bisa diminimalkan dengan pembuatan rencana tata ruang wilayah yang baik dan diaplikasikan secara tegas di lapangan. Namun demikian, banyak RT/RW yang dibuat pada saat ini belum memasukkan aspek geologi di dalamnya, sehingga rencana pengembangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan daya dukung lahan yang ada. Korban dan kerugian akibat terjadinya bencana alam juga bisa diminimalkan apabila dalam perencanaan wilayah sudah memasukkan aspek geologi di dalamnya. Nah, apa sih peraturan perundang-undangannya? Nah, jadi yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 5 ayat 2 ini menjadi landasan hukum bagi penataan lingkungan fisik atau biologi. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengertian kedua kawasan tersebut kemudian dijelaskan dalam pasal 1 nomor 21 dan 22, yakni kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatannya. Kemudian yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa kawasan lindung geologi merupakan bagian dari kawasan lindung nasional. Pada pasal 53 dijelaskan kawasan rencana bencana merupakan bagian dari kawasan lindung geologi. Adapun kaitannya yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dijelaskan pada pasal 35 huruf F mengenai pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dan dalam pasal 38 huruf D tentang penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 ini dijelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik faktor alam maupun faktor non-alam yaitu manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Adapun yang terakhir yaitu Keputusan Menteri SDM nomor 1457K garing 28 garing MEM garing 2000 tanggal 3 November 2000 tentang pedoman teknik pengelolaan lingkungan. Di ini fokus di bidang pertambangan dan energi. Salah satunya adalah tentang kriteria tata ruang aspek minyak dan gas bumi. Dalam keputusan tersebut dijelaskan antara lain bahwa untuk sektor migas yang meliputi kegiatan eksplorasi digunakan kriteria jarak aman bagi operator terhadap kegiatan umum yaitu sejauh lebih dari 50 meter. Sedangkan untuk pengeboran eksplorasi digunakan kriteria jarak aman dari lubang bor terhadap kegiatan umum yaitu sejauh lebih dari 100 meter. Selanjutnya yaitu ada fungsi. Yang pertama yaitu memberi gambaran secara garis besar rekomendasi dalam penggunaan lahan yang ditinjau dari geologi lingkungan dan sebagai bahan penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW kabupaten kota maupun bagi rencana detail tata ruang kecamatan. Yang selanjutnya yaitu memberikan gambaran mengenai faktor pendukung dan kendala geologi lingkungan bagi pembangunan wilayah dan pengelolaan lingkungan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu ada pengaruh terhadap perencanaan tata ruang. Ada geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamika. Geohidrologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari air yang berada di dalam tanah atau groundwater. Selanjutnya ada geomorfologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi serta proses-proses yang berlangsung terhadap permukaan bumi sejak bumi terbentuk sampai sekarang. Dan yang terakhir yaitu ada geodinamika.
yang merupakan ilmu yang memahami arus konveksi yang ada di mantel bumi yang berperan dalam pergerakan lempeng yang ada di bumi. Nah, adapun pengaruhnya yaitu penataan ruang adalah upaya aktif manusia untuk mengubah pola dan struktur pemanfaatan ruang dari satu keseimbangan menuju kepada keseimbangan baru yang lebih baik. Adapun pengaruhnya yaitu pengaruh dari geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamika, yaitu sebagai acuan dalam penataan ruang suatu wilayah. Nah, selanjutnya ada geologi. Nah, di studi kasus ini, seperti yang ada di gambar, geologi sendiri merupakan media dalam penerapan informasi geologi melalui penataan ruang dalam rangka pengembangan wilayah dan pengelolaan lingkungan, yaitu memberikan informasi tentang karakteristik lingkungan geologi suatu lokasi atau wilayah berdasarkan keterpaduan dari aspek sumber daya geologi sebagai faktor pendukung dan aspek bencana geologi sebagai faktor kendala. Selanjutnya, hasil kajian geologi lingkungan digambarkan tingkat keleluasaannya yaitu untuk dikembangkan. Tingkat keleluasaan atau restraint suatu wilayah untuk dikembangkan pada dasarnya menggambarkan tingkat kemudahan dalam pengorganisasian ruang, kegiatan maupun pemilihan jenis penggunaan lahan. Nah, pengertian keleluasaan ini merupakan peringkat wilayah yang dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya dalam arti leluasa, yaitu pemilahan penggunaan lahan dan mudah dalam pengorganisasian ruang. Nah, tersedianya data dan informasi geologi lingkungan dapat dijadikan bahan masukan dan sekaligus evaluasi terhadap rencana tata ruang wilayah, kabupaten atau kota yang sudah ada maupun yang akan disusun, terutama akan berguna untuk memberikan gambaran secara garis besar rekomendasi dalam penggunaan lahan yang ditinjau dari geologi lingkungan sebagai bahan penyusunan RT/RW. Yang kedua ada memberikan gambaran mengenai faktor pendukung dan kendala geologi lingkungan bagi pembangunan wilayah dan pengelolaan lingkungan secara keseluruhan. Penyusunan informasi geologi lingkungan dilakukan dengan menggambarkan informasi dari peta tematik geologi maupun peta non-geologi. Informasi geologi lingkungan dapat membantu mengatasi permasalahan lingkungan dan upaya pengelolaannya melalui rekomendasi penggunaan lahan dan juga menyediakan alternatif pemecahan permasalahannya. Analisis geologi lingkungan ini menggunakan metode pembobotan atau scoring. Nah, adapun yang di studi kasus ini, struktur geologi yang dijumpai berupa struktur lipatan dan kelurusan. Adanya blok sedimen yang turun di lepas pantai membentuk semacam lembah dengan tebing yang curam. Selanjutnya yaitu ada geomorfologi. Berdasarkan hasil interpretasi morfologi dari SRTM menunjukkan pada daerah penelitian terhadap lokasinya itu terdapat dua tipe morfologi, yaitu daerah dengan morfologi datar dan kelerengan landai dan daerah dengan morfologi sedang hingga terjal. Nah, morfologi landai pada umumnya terdapat di daerah teluk, yaitu Teluk Rajekosi, Pancamoyo, Grajakan, dan daerah muara sungai Gonggo, Baru, dan Pergaul, berupa aluvium dan merupakan pantai berpasir. Nah, daerah dengan kondisi morfologi rendah hingga terjal ini terdapat pada daerah pantai yang menjorok ke arah laut dan sepanjang alas Purwo. Nah, daerah ini termasuk dalam formasi Punung, formasi Wuni, formasi Batu Ampar, dan andesit Portir. Formasi Punung berhubungan menjemari dengan formasi. Nah, selanjutnya ada geodinamika. Berdasarkan hasil interpretasi dari analisis di atas, dinamika pantai selatan Banyuwangi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu daerah muara Sungai Gonggo, Sungai Baru, Sungai Pergaul, daerah Teluk Grajakan, daerah Teluk Rajekosi, Teluk Pancamoyo, dan daerah-daerah yang menjorok ke arah laut dan pantai Alas Purwo. Nah, pada peta ini menunjukkan kondisi dinamika pantai selatan Banyuwangi, yaitu ada di lokasi A, daerah muara Sungai Gonggo, yang kemudian daerah ini memiliki aliran air atau runoff yang kuat dari arah darat ke laut yang membawa sedimen dan berlangsung terus-menerus. Kondisi ini mengakibatkan daerah ini merupakan daerah terjadinya agresi. Nah, untuk lokasi B sendiri, daerah sekitar Teluk Grajakan, daerah ini dipengaruhi oleh arus menerus dari laut yang menyebabkan aliran sedimen dari Segoro Anaan tidak terakumulasi ke daerah Teluk, tetapi terbawa ke daerah selatan dan barat Teluk. Secara geologi, daerah ini merupakan daerah pantai berpasir dengan topografi landai. Daerah ini memiliki kecenderungan terjadinya abrasi pantai. Nah, adapun untuk lokasi C sendiri, daerah di Teluk Rajekosi dan Pancamoyo, aliran air yang berasal dari darat
yaitu ada karang tambak dan sekitarnya relatif kecil, tergantung musim dengan kecenderungan aliran air kecil. Sehingga pengaruh yang dominan adalah laut. Arus ini menyebabkan turbulensi di daerah pantai, terutama bagian tengah teluk, dan membawa partikel-partikel yang berasal dari sungai ke daerah di pinggir teluk yang menjorok ke arah laut. Kondisi morfologi daerah ini relatif datar dan litologi berupa aluvium menyebabkan pada bagian tengah teluk cenderung abrasi, sedangkan bagian pinggir cenderung akresi. Selanjutnya ada di lokasi D, yaitu daerah-daerah yang menjorok ke arah laut dan daerah sepanjang pantai Alas Purwo. Karakteristik daerah ini pada umumnya berupa pantai dengan morfologi sedang hingga terjal dan terdiri dari batuan-batuan keras. Daerah ini merupakan daerah stabil, tidak terjadi adanya akresi dan abrasi. Nah, selanjutnya di sini ada peta distribusi MPT. Selanjutnya juga ada peta distribusi dan kekeruhan, peta distribusi kecerahan. Nah, di distribusi kecerahan dan kekeruhan ini secara umum distribusi kekeruhan dan masa pendataan turbulensi di perairan selatan Banyuwangi menurun secara garis pantai ke arah laut lepas. Tingkat kecerahan berbeda dengan kekeruhan dan masa padatan tersubstansi, namun memiliki pola distribusi yang sama. Semakin ke arah laut, tingkat kecerahan semakin tinggi. Kandungan masa padatan tersuspensi dan terdistribusi kekeruhan tinggi terdapat di muara Sungai Baru, Gonggo, dan Sungai Pergaul, dan memiliki tingkat kecerahan yang terendah. Pada daerah ini terdapat pola khas yang menjorok ke arah laut sekitar 10 km. Pola ini menunjukkan kuatnya aliran run-off sungai ke arah laut yang membawa partikel-partikel sedimen dan material lainnya. Arah aliran ini mengarah ke sebelah barat dari lokasi muara sungai, namun tidak sampai ke Teluk Pancamaya karena terhalang oleh arus laut yang mengarah ke arah timur. Kondisi yang berbeda terdapat di Teluk Grejakan yang merupakan muara dari Segoro Anaan. Pada daerah ini memiliki tingkat kekeruhan dan kandungan massa padatan tersuspensi yang rendah dan tingkat kecerahan yang tinggi. Distribusi tingkat kekeruhan, kandungan massa padatan tersuspensi, dan kecerahan pada daerah ini relatif sama dengan di laut lepas dan menimbulkan pola khusus dan berbeda dengan daerah penelitian lainnya karena membentuk melengkung dan seperti kipas. Ini menunjukkan terjadinya arus dari arus laut menuju pantai dan bergerak ke arah barat sepanjang teluk sampai membentuk daerah pantai menjorok dan berbelok ke arah selatan dan tenggara. Tingkat kekeruhan dan kandungan massa padatan tersuspensi di Teluk Pancamoyo dan Teluk Rajekusi relatif sedang, kecuali di daerah muara sungai yang lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya. Arus laut sepanjang pada daerah ini menuju arah timur. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu adanya dinamika pantai selatan Banyuwangi mempunyai 4 karakteristik dinamika pantai, yaitu daerah akresi terjadi di muara Sungai Gonggo, Sungai Baru, dan Sungai Pergaul. Daerah abrasi abrasi umumnya terjadi pada daerah topografi rendah dan morfologi landai dan secara geologi berupa daerah aluvium. Sedangkan daerah yang stabil umumnya terjadi pada pantai berlereng sedang, tinggi, dan morfologi sedang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.